Tidak boleh batal. Nah, itu dasarnya. Nah, mana ilmu yang wajib dituntut itu disepakati oleh para ahli hakikat dan ulama ada 3. Sama dengan wajib sholat, sama dengan wajib puasa. Boleh tidak sholat berwakil, Pak? Tidak boleh. Puasa wakil kami nantu puasa boleh, Pak? Hah? Atau wakil ke cucu lepone dia puasa sampai 10 tahun. Sekali ko tahun ko dia wakil kan. Boleh, Pak? Nah, itulah wajib. Maka definisi dalam hukum taklifi itu kan 5 kan? Wajib, sunat, apa lagi? Makruh, mubah, haram. Mantap Fadura kan? Wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Nah, definisi wajib itu mentaraka itu wajib kalau tidak dilaksanakan dosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Mana yang wajib dilaksanakan kalau tidak berdosa? 1, ilmu usuluddin. Kok kaji ibu aja lah. 2, ilmu fikih. 3, ilmu tasawuf. Apa ilmu usuluddin? Ilmu yang akan mensahkan iman. Jadi kalau tidak paham ilmu usuluddin, iman tidak sah. Maka kajiannya sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Kalau tidak tahu ini tidak sah iman kita. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji sah atau batal amal yang kita kerjakan. Puasa tadi, sholat ini, kapan dia puasa, sholat ini sah? Benar syarat dan rukun. Selama benar syarat dan rukun, sah dia. Kan dulu ada kasus sama Pak Ji, si ibaratnya ayah Aisyah ini mimpi mancing ke mana mancingnya? Di Pasaman mimpinya. Pak Saman mimpi juga. Mimpi mancing deh Pak ya. Mancing di Antulia. Tentu Antulia Pak. Begitu mancing dapat udang. Ndak bawang loh Pak. Umpannya caciang. Begitu diangkat, rupanya udang itu berubah menjadi lonceng. Bangun pagi jam 5 tuh ditengok buku deh. Oh, kan itu ibarat Pak Ji? Udang angka 4 dan 2. Lonceng angka 1 dan 3. Ya. Panjang angka 1 dan 4. Lonceng itu Pak bahasa Jerman, keponakannya kangkung. Cucunya kata. Ditengok di buku dapat alamat, diambillah duit di sakunya 100.000. Dibayarnya lah, pasanglah nomor tadi. Keluar 6 angka itu 1 miliar. Pergi umroh besok katanya. Naik haji plus dia Pak. Sah hajinya. Sah kira tak? Hajinya sah selama benar syarat dan rukun. Betul? Sah. Cuma berpahala, dapat pahala kan? Inilah yang jadi masalah. Itulah kajian ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Ilmu yang mengkaji, diterima nilai suatu amal ibadah atau pahalanya atau tertolak. Itulah ilmu tasawuf. Apa yang membuatkan nilainya tertolak, pahalanya tidak ada, dia sah karena benar syarat dan rukun? Mungkin ada ujub, mungkin ada riya, mungkin ada kibir,
dan sifat tercela lainnya. Itulah ilmu tasawuf. Jadi bukan tidak saya, walaupun dulu menang Porkas namanya, Porkas nama Bang Mas, SDSBH kan, SDSB ya. Nah, karena ini kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Shaleh. Syekh Muhammad Shaleh itu ciri khasnya dulu di abad-abad 19 di 18 di awal itu, guru kita itu membuat soal jawab agar mudah dipahami. Nah, lalu si ada ditanya, bagaimana kalau seseorang beramal ibadah, dia tidak punya ilmu yang tiga ini, dia tidak tahu ilmu usuludin, tidak tahu Pak Fikih, tahu ilmu tasawuf, tidak tahu. Nah, bagaimana kalau dia beramal? Jawabnya, orang itu beramal melaksanakan puasa sunnah Syawal, utangnya belum lunas. Maka kalau dia dihukum, hukumnya fasik. Orang fasik tidak sah jadi wali. Orang fasik tidak sah jadi saksi nikah. Orang fasik tidak sah jadi imam. Baik rais salat, Pak RT, gubernur, Pak lurah, sampai presiden. Kenapa? Karena orang fasik bahwa la ya'dilu, dia tidak bisa berlaku adil. Maka dia topik di mantu dipiciankan, topik di dadu dibusungkan, topik di paru dikampikannya. Makanya Sokrates berkata, kalau orang-orang penegak hukum itu seperti itu fasik, maka hukum pasti seperti sarang laba-laba. Lihat tentu sarang lawanya, sarang lawa, tetapi masa jiwa berosion ada Pak ya. Kalau kecil terjaring oleh dia, Pak. Kalau besar bolong. Makanya hakim tuh kadang di tokonya Palu masuk penjara nenek itu gara-gara mencuri asam jawa tetangga. Tapi karena yang satu nih beli ampau tuh Pak, bolong hukum negara. Betul Pak? Nah, berarti mungkin saja imamnya tuh Bapak penyampaian Pak. Jadi nanti Pak tidak bisa kita marah. Kenapa lah anak ini kok mada ya? Apa usaha mada tuh Pak? Tongkau Pak. Apa dia? Kok tongkau anakku tidak bisa diatur? Jangan-jangan wali nikahnya tuh Pak. Rentetannya sedikit tapi jauh Pak. Sama laksana senter. Lihat tentu senter Pak. Senter itu ibarat segini Pak, api di sini segini, tapi sampai di dinding sana seperti itu dia. Itu dampaknya. Makanya orang dulu sangat berhati-hati Pak. Ridwan ingat di kampung kami dulu Pak, kalau kan yang mau menantu itu ditanya apa laki-laki itu, siapa namo saparu dinonyok, saparu dinonyok. Iya, ndak apa dah Pak. Datanglah ke rumah. Begitu datang ke rumah ditanya oleh calon mertua Pak Haji itu, ayang ya doleh, lain, amak lain, siapa ayang tuh Udin Tolu. Tolu Pak ya, ibaratnya. Itu dia. Lalu coba sholat subuh 2 rakaat dulu di Mukoran. Baca sebelum mulai dari takbir, jaharkan sampai salam. Jangan dikira mudah Pak. Sholat jadi imam aman Pak. Sholat di calon mendepan mentua berseserakan tuh dia. Betul tak? Allahu Akbar. Tersalah sedikit. Nah, belajar dulu ya supaya jadi imam. Nah, boleh dapat anaknya kau jadi imam. Seolah pandai jadi imam, datang sih kau lihat ya. Tuh Pak dulu Pak. Tak bertanya di mana kojo roh. Ni anak supaya jangan qurratul ayun dia. Itu dulu. Tapi kalau pandai sholat, bu ayah sih kau ya, buat makasih Pak. Boleh silaturahmi kita.
Selesai. Leado gak aja tu kini le. Ne Tuhan. Itu satu ya. Ikulah contohnya. Itulah buyani Allah. Itu dia. Kalau contoh itu makanya kadang tak tamat SD dah, Pak. Tapi anaknya karena dia tidak fasih lahir profesor dia, Pak. Kalau Allah yang mengurus, tak ada yang mustahil, Pak. Rezeki secara syariat biasanya, Pak. Kecerdasan dikasih Allah, beasiswa kemana-mana sampai ke luar negeri. Betul, Pak? Atau takut ya ke Allah, kan? Biar awak mengharap dunia, akhirnya banyak duit, salah guna. Keriting kita dulu. Itu dia nampaknya. Sampai di situ dulu anda. Sebelum lanjut, aduh kita yang ragu. Oh ya mak dia. Lanjut. Silakan ya anda. Iya. Nak ya anda kan juga kan tak? Lanjut. Ana tonton kan. Kok lekan tiba kopi kan bagi kan. Lanjut. Lalu ditanya lagi, mana asalnya amal dan mana asalnya ma'rifah? Itu soalnya. Apa asal amal itu? Apa asal ma'rifah? Ya. Jawab, adapun asal amal dan asal ma'rifah itu adalah ilmu. Itulah makanya sebab wajib menuntut ilmu. Jadi amal dan ma'rifat itu tidak mungkin ada kalau tidak ada ilmu. Makanya wajib menuntut ilmu. Kalau begitu, mana asal ilmu itu? Apa asalnya? Kan itu Pak Haji sendirian. Maka dijawab, bermula asal daripada ilmu itu adalah Al-Quran yang bermufakat dengan Al-Hadis. Bermula ilmu yang tidak bermufakat dari Al-Quran dan Hadis, maka fahiyah mardud. Yang tentu mardudnya tertolak. Makanya kalau paham kajian ini oleh kita zahir batin, tak berlakulah sihir dan santet itu. Maka seluruh agama langit akan menolak ilmu yang berasal dari tidak di langit. Apa dia? Sihir. Maka begitu hebat anak buahnya Fir'aun, dipotong-potong tali jadi ular. Datang alaman langit karena Islam dia. Mulai dari Adam sampai Muhammad, Islam agamanya. Tertolak dia. Cukup tongkat adilanyaunya, Pak. Itu enggak? Lihat tentu dilanyaunya. Lah, Pak. Jadi kalaulah belajar ilmu Al-Quran itu masih takut, berarti belum sampai ma'rifatnya. Belum sampai ma'rifah. Kan mudah kalau begitu ya. Berarti Al-Quran yang mana? Ini Al-Quran yang lengkap nih, Pak. Bukan sekadar Al-Quran lafziyah, tapi masuk sampai Al-Quran hakikat, melampaui Al-Quran kauniyah. Mana Al-Quran lafziyah? Nih, huruf berbaris, alif dua datekan, alif dua bawain, alif di depan an in kayaknya Pak Ji, kap dua datekan, kap dua bawain, kau di depan den. Tamat kaji. Itu Al-Quran lafziyah. Al-Quran kauniyah tuh alam takambang jadi guru. Al-Quran hakikat batang tubuh. Maka di dalam Ma'rifatullah halaman 40 ke atas
itu dibahas. Sehingga Al-Quran hakikat ini disebut dalam kajian akademisi namanya ilmu semiotik, ilmu tanda dan petanda. Nah, jadi jangankan tahu huruf saja, kita paham dia, Pak. Itu dia. Jadi ada semiotik, ada semantik, ada hermeneutik. Nah, itu dia. Yang tidak ada mak titik. Ya. Golak le Pak Haji ayah. Pak Haji siapa nama lengkap Pak Haji? Haji Taib. Siapa namanya? Yamin. Haji Amin. Iya Pak Haji Amin. Tidak, ini kita coba satu Pak. Satu. Al-Quran hakikat. Tidak perlu kita tengok dulu wajahnya. Nah, ibaratnya kita tahu cukup nama. Nama lengkap Pak Haji siapa? Armawis. Awi. Pak Awi ha. Nah. Di mana Al-Quran hakikat? Coba tengok di huruf asal. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, shin, to, ain, ghaib, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, hamzah, ya. Alif, a. Harmawi. Ha. Berarti ha di mana ha tu? Jim di mana jim? Ha di mana? Di sini di mana letaknya? Ro, apa? Lib, ba, ta, sa, jim, ha. Ha besar ya? Ha besar apa kecil? Ha besar. Ha besar beda lagi Pak. Ha ketek beda. Dia ha besar tu. Ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Hanya di sini Pak. Berarti air, api dia. Sedikit masalah, cepat emosi. Nah, tapi habis marah, Mas dia tak dendam Pak. Yang marah-marah anak lahir juga. Tuh dia Pak. Tuh Pak, cepat emosinya. Itu aja masalahnya Pak. Orangnya loyal, enak Pak. Kalau memberi tidak ingat lagi. Kamu suka ambillah. Dan tidak pernah mau tahu dia. Itu dia. Hah? Itu Al-Quran hakikat. Makanya orang dulu siapa nama nak Udin lampu mak. Kalau tahu tu doh Pak aja. Dah tahu anak. Siapa nama Rojek nama. Tahu. Nama Yayang siapa? Siapa nama Yayangnya? I pangkalnya. Angel. Siapa nama Pak Ji? Will. Wow di sini Pak. Wow. Kalau tidak hati-hati ponyong kawan beribunya. Bukan Koreati Pak, berprinsip. Tuh. Jadi itu Pak. Berprinsip. Kalau iya Pak. Kalau tidak harus dengan data. Betul? Kalau dengan data selesai masalah. Tidak mau sembarangan. Itu Al-Quran hakikat. Betul Pak? Apalagi kalau tahu lengkap. Ridwan udah insya Allah dalam minggu ini terbit bukunya Pak. Judulnya translate Pak. Judulnya adalah Bintang 12. Bintang 12 Pak. Sedang ngurus ISBN-nya. Insya Allah dalam minggu terbit. Diterjemah 128 halaman. Bintang 12 khusus mengkaji tentang itu ya. Makanya mulai itu ulama yang buat. Ridwan yang mentranslate-nya. Ulama yang buat kitab. Ya. Makanya orang dulu mau mencuri saja ditengok jamnya.
Ini pasti berhasil. Pemancing ya Pak. Ini kebanyakan tampil ya Pak. Itu dia. Nggak mau sembarangan. Apalagi menagih hutang. Ya, nggak mungkin bertemu tikus dengan kucing. Habislah tikus. Itu dihitung Pak. Setiap hari dia lah berbunyi unggewak Pak. Apa jalan? Tuh. Dia ada pengumuman. 10 menit lah ya. Itu ada Pak. Usus bintang 12 namanya. Bintang 12. Tebal. Mentang-mentang dibilang yayang keluar. Capek pulang puasa baji. Lanjut ya dulu ya. Jadi asal ilmu, asal amal dan ilmu itu adalah makrifat ya. Asal makrifat itu dan amal itu ilmu. Lalu pertanyaan, haram engkau berpegang atau berperangai ilmu yang tidak bermufakat Al-Quran dan hadis. Haram. Pak. Maka karena haram, bahasa Arab itu terlarang, dilarang. Maka ada judul filmnya Cinta Terlarang. Itu dia, dilarang ya. Soal, kalau begitu mana awal agama dan mana yang disebut beragama? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu wajib kenal bernama Allah. Allah kenal Pak yang bernama Allah tuh. Di mana tinggal? Apa di Pancalawe tinggal? Wajib kenal yang bernama Allah. Berarti bukan mengenal dengan nama, mengenal yang punya nama bernama Allah. Kalau Pak Haji Harmawis ditulis di sini Harmawis, yang punya nama tadi udah keluar, tu bertanya ke nama orang, wahai Pak Haji Harmawis, yayangnya, itu kan, golak anda apa Pak Haji itu? Kalau kita bertanya ke tulisan nama itu, ketawa, le paham maksudnya? Maka di dalam Ma'rifah halaman 22 ke atas itu kafir zindik hukumnya. Kalau kita sholat ingat tulisan Allah, yang diingat bukan tulisan Allah, tapi yang punya nama bernama Allah, maka hukumnya ru'yatullah itu wajib bertemu yang bernama Allah. Maka wa aqimus shalah, jalan salah satu untuk bertemu yang bernama Allah. Ya, mudah-mudahan lah bersuah kita ya. Alhamdulillah. Nya dulu kadang Pak di kecil bos itu dipicam-picam mata ya. Tidak harus lambat gerakannya Pak bertemu itu. Betul? Niki contoh Bang Aziz. Mana Bang Aziz tuh Pak? Mana ganteng tua? Yang itu mancung jauh dari telinga itu kan? Seorang nyoganya Pak orang Paris. Limpur. Lihat tentu limpurnya. Di limpur kalau tidak datangnya sonyap dia buat. Jadi apa? Kalau Bang Aziz ni mana ya yang ni anda nampak dah? Oi, kan menyendak-nyendaknya. Iya, tahu ya yang ada ya. Itu ya yang. Jadi dibuat tadi nama dan yang punya nama. Ya. Kalau nama dibawa ke mana-mana, tapi kalau yang punya nama dibawa tentu aman, Pak. Aman kita. Jadi nanti
Kalau dibilangnya oleh kita Bang Haji Aziz, yang inyo ndak ikut menyebut dapat, tapi inyo yang dapat, inyo yang sampai. Bang Aziz tu ya ni, contoh itu, nyolah tembus inyo. Kenapa? Nyolah bertemu dia. Betul? Kita baru kenal nama, ndak sama. Maka kunci husuk dan makrifat tu, ilmu itu yang perlu. Maka jalannya satu-satunya yang agak termasuk lewat daripada jalan tol, lebih hebat dari jalan tol, itulah yang kita buat-buat itu Pak. Di level darajat. Yang jelas letakkan, kalau ibarat kereta api, pas relnya, jangan keluar dari rel itu. Kalau keluar jatuh kemana-mana pergi. Mana relnya? La ilaha illa Allah. Aduh. La ilaha illallah. Itu relnya Pak. Keluar dari koridor itu kemana-mana pergi. Makanya mulut menyebut Allah, hati ingat yang lain. Maka disebut munafik. Jadi dalam kajian makrifat itu, kalau ditengok dari luar gelas itu air bening, rasanya pasti bening. Maka manggis itu filosofis makrifat, filosofis ikhlas. Kalau bunga dikunci manggi itu empek, isi di dalam empek. Kalau 6, isi di dalam 6. Maka haram dia hukumnya harimau di dalam, kambing di luar. Itulah munafik tulen. Akan bertolak belakang dengan filosofis kita tuh Pak. Filosofis kita kan macam itu Pak. Harimau di dalam, nak kambing di luar. Munafik itu tidak boleh. Itu namanya pencitraan. 1 jam sebelum datang lengkap perlengkapannya. 1 jam setelah pergi hilang balik alat tu. Itu kan pencitraan nama tu. Apa nama tu? Itu dia. Pencitraan, munafik. Maka disebut tak tanda tak punya ilmu yang 3. Maka dia jadi fasik. Takkan bisa adil. Tiba di orang lain berlaku peraturan. Tiba di keponakan dan menantu, bisa gagal. Maka di Kampar tu, begitu nikah sesuku itu dibuang dari kampung tu selama 1 tahun dulu, dan mamaknya didenda 1 ekor kerbau. Dia yang mengiringnya Pak, dari kandang sampai ke rumah. Ada itu denda, kena melanggar ada. Tiba kana api ciam mato, tiba orang lain babusung dado. Berarti tidak punya ilmu yang 3. Susah. Lalu ada pengumuman Pak Ji ya. Jadi mungkin sampai sini dulu ya. Masuk kajiannya baru awal agama, kenal yang bernama Allah. Mudah-mudahan kalau kita ada kenal kepada yang nama Allah, itulah yang disebut Rabbani, rahasia kita. Rahasia itu kekuatan. Sedikit manusia mendapatkan kekuatan itu, walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam itu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.